Halo, apa kabarnya teman-teman? Kembali lagi bersama saya, Nyoman Ayuniken Pertiwi. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Bengkulu dengan NPM A1D021017. Dengan dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Pendidikan Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Nah, pada video kali ini ada dua topik penting yang akan saya bahas. Yang pertama adalah manajemen sarana dan prasarana, dan yang kedua adalah manajemen personalia atau anggota. Langsung saja kita bahas ke topik yang pertama, yaitu mengenai manajemen sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana. Nah, menurut Mulyasa, sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti papan tulis, spidol, penghapus, alat tulis, buku, dan media pengajaran lainnya yang dipergunakan secara langsung. Nah, sedangkan prasarana pendidikan itu adalah fasilitas secara tidak langsung untuk menunjang jalannya suatu proses pendidikan atau pengajaran di suatu lembaga pendidikan, seperti gedung, ruang kelas, halaman, kebun sekolah, jalan menuju sekolah, dan sebagainya. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu dari arti sarana, apa itu dari arti prasarana, terus kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana itu merupakan suatu kegiatan untuk mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan tersebut. Dan Mulyasa juga menambahkan bahwa tugas dari manajemen sarana dan prasarana yaitu untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti dalam proses pendidikan. Berikutnya kita menuju ke poin yang kedua, yaitu tujuan dari manajemen sarana dan prasarana. Teman-teman, dalam tujuan manajemen sarana dan prasarana ini ada dua. Yang pertama yaitu menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menyenangkan bagi warga sekolah. Kemudian tujuan yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas, dan relevan dengan kepentingan dan kebutuhan pendidikan. Setelah itu ada prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana. Ada 5 prinsip. Yang pertama adalah prinsip pencapaian tujuan. Prinsip ini maksudnya adalah administrasi sarana dan prasarana sekolah dikatakan berhasil apabila fasilitas sekolah selalu siap pakai. Nah, kemudian prinsip yang kedua, prinsip efisiensi. Prinsip ini, pemakaian semua fasilitas sekolah hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Prinsip yang ketiga yaitu administratif. Prinsip ini yakni semua pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah itu selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang telah diberlakukan oleh pemerintahan. Prinsip yang keempat yaitu kejelasan tanggung jawab. Maksudnya, tugas dan tanggung jawab semua anggota organisasi terhadap pengelolaan sarana dan prasarana sekolah itu harus dideskripsikan dengan jelas. Untuk prinsip yang berikutnya yaitu prinsip kekoheresifan, yaitu prinsip manajemen sarana prasarana sekolah hendaknya terrelasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah jelaskan mengenai manajemen sarana dan prasarana. Untuk berikutnya, saya akan memaparkan materi mengenai manajemen personalia atau anggota. Yuk, langsung saja. Untuk menjawab pertanyaan teman-teman mengenai apa itu manajemen personalia, nah, menurut Ranu Pandojo dan Husnan pada tahun 2002, manajemen personalia adalah suatu perencanaan, pembagian, kompensasi,
penginterpretasian, pengembangan, serta pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud untuk dapat membantu tercapainya suatu tujuan perusahaan, individu, dan juga masyarakat. Sementara menurut Manulang pada tahun 2001 halaman 156 menyatakan manajemen personalia adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara memberikan suatu fasilitas untuk perkembangan, pekerjaan, dan juga rasa partisipasi pekerjaan di dalam suatu kegiatan atau aktivitas. Dan penting juga bagi kita mengetahui fungsi-fungsi dari manajemen personalia ini. Ada 4 fungsi dalam manajemen personalia. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Fungsi ini yaitu menentukan suatu program personalia yang akan dapat membantu mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan. Untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Fungsi ini manajer personalia tersebut harus membentuk organisasi dengan cara merancang susunan dari berbagai hubungan di antara jabatan personalia secara faktor-faktor fisik. Kemudian faktor fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengarahan, yang dimana fungsi itu berarti mengusahakan agar karyawan bekerja sama secara efektif. Serta fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah suatu fungsi yang menyangkut suatu masalah pengaturan berbagai jenis kegiatan atau aktivitas sesuai dengan rencana personalia yang sudah dirumuskan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat manajemen personalia. Ada 5 manfaat manajemen personalia. Yang pertama, dapat memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Manfaat yang kedua, bisa menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Manfaat yang ketiga yaitu mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya manusia. Manfaat yang keempat, mampu meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Dan manfaat yang terakhir, dapat melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lainnya. Nah, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. See you!